Duar, ini apa-apaan ini? Politisi aja loh ke Gunung Kawi, artis, pejabat negara, pejabat pemerintah, organisasi, perusahaan, semuanya ke Gunung Kawi. Lu tahu nggak? Ada salah satu gunung di Jawa yang udah dipakai dari zaman Soeharto buat pesugihan orang-orang yang minta jabatan dan udah terkenal banget di kalangan orang-orang yang punya kuasa. Kok tega ya? Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel reaksi yang membahas berbagai isu kontroversial, termasuk ketika kita mereaksi konten-konten yang bikin publik bertanya-tanya. Kali ini, kita akan membahas video Pintu Misteri bersama Ki Macan yang mengupas klaim tentang pesugihan di kalangan artis, pejabat, hingga penguasa. Yang bikin menarik, dalam video ini muncul sejumlah gambaran dan petunjuk tentang sosok-sosok yang disebut masih menjalankan ritual tersebut sampai sekarang. Bukan cuma itu, pembahasannya kemudian bergeser ke kalangan pejabat yang disebut masih aktif melakukan praktik-praktik astral demi jabatan, wibawa, kekuasaan, bahkan perlindungan. Ada pula klaim mengenai pejabat yang disebut mendapatkan jabatan melalui cara licik dan kemudian mampu menutupi berbagai persoalan. Lalu, siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang dimaksud? Benarkah semua petunjuk yang disampaikan bisa mengarah kepada orang tertentu, atau justru ini hanya bagian dari narasi supranatural yang perlu kita sikati dengan kritis? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ada pejabat yang rela mengorbankan istrinya demi pesugihan biar dia naik jabatan dan kaya raya harta tahta. Ya, nanti saya akan membongkar ya untuk masalah pesugihan, yang mana saya akan membongkar ya dari kalangan artis, pejabat, dan penguasa. Tiga golongan ini saya akan bongkar. Ya. Kali ini Ki Macan akan membongkar lebih lanjut ya untuk yang melakukan praktek pesugihan itu ternyata tidak hanya orang biasa. Ini kayaknya semua lapisan melakukan ya. Dan ini untuk pesugihan yang akan dibongkar Ki Macan mengenai artis, pejabat, bahkan penguasa pun juga melakukannya. Kalau ratu pesugihan siapa rek? Hai ya. Sing baru-baru saja live, kantong matane ireng. Hai. Nanti kira-kira siapa saja ya? Tapi Ki Macan tetap ya tidak akan mendetailkan ya. Namun siapa pejabat penguasa yang akan dibongkar oleh Ki Macan? Penasaran kan? Tonton sampai habis. Kembali lagi, apa yang menjadi hasil ramalannya Ki Macan, penerawangan Ki Macan tidak ada yang abu-abu ya. Di kartu terlihat apa itu yang akan disampaikan. Hitam ya hitam, putih ya putih. Ya, saya akan mengupas, mengulik ya untuk pesugihan untuk kalangan artis ya. Siapa-siapa saja yang masuk bekerja sama dengan astral ya. Memang tidak hanya manusia biasa ya, golongan-golongan yang lain pun melakukan hal itu. Karena apa? Karena ketidaksabaran, Tidak sabar ya, tidak sabar, mereka ingin cepat kaya, terkenal melakukan hal tersebut. Ya, saya akan membongkar, saya akan membuka 5 kartu 5 ya. Kita akan lihat siapa-siapa saja yang ada di lingkaran pesugihan untuk kalangan artis. Tapi saya tidak menyebutkan nama dan lebih sipik metafora gitu. Tidak ya, Ya. saya memberikan kiasan saja. Kiasan. Wow, ini kartu pertama. Jin. Wah. Permintaan apa yang kau inginkan, saya akan kasih dengan persyaratan ina itu. Dengan persyaratan dan langsung gratis lah yo. Kartu 2, wow. Wah, 5 kartu yang Kartu 3, wow. Wow. Wow semua. Wow. 5 kartu Surprise yang terbuka di sini. Banyak sekali ya. banyak Ki ya. Banyak yang saya lihat melalui kartu ini.
1, 2, 3, 4. Kurang lebih 10 orang ada yang terbuka di kartu ini. Artis nih Kiki. Yes. Selain si Ratu itu Ki ya. Ya, selain si Ratu itu. Wow. Saya akan pilih dulu. Mungkin yang saya kenal ini ada 4. 4 yang dikenal. Ya. 6 Saya tidak tahu kenal ya. Nggak pernah lihat di medsos Ya. mungkin Kiki ya. Mungkin ada, mungkin sayanya saja yang tidak nggak tahu ngeh. ya. Betul. 10-an. Nggih. Tapi yang saya tahu di sini adalah 4. 4. Wah, Oke. kira-kira nih bingung sampean Ki Macan mau Ya. buka yang mana dulu nih Ki ya. Kayaknya ada 4 lah ya. Ya. Saya dapat energi yang saya tarik di sini Nggih. wanita, Oh. penyanyi. Oh. Sampai saat ini masih aktif di Dunia penyanyian. dunia perritualan itu, Oh, masih melakukan. dan usahanya pun masih, dan masih aktif. Oh, ngoten Ki. Artis perempuan yang sudah lama, Oh, lama. tapi masih namanya masih Moncer, naik terkenal. dan masih melakukan ritual itu sampai saat ini. Oh. Artis lama. Megang trompet. Ya, ini penyanyi artinya. Oh. Ada energi musik. Musik. Gendang. Kendang. Ya, Apa aliran-aliran Jawa ini? itu dia. Punya suami. Punya suami. Anak. Wow. Ada anaknya. Anak. Oh, wow. Ini dia energinya Nggih. gua di ujung Banten, tapi lewat pulau. Oh. Energi jin atau junjungannya Nggih. ya Banten, tapi di ujung pulau. Kalau mau datang ke sana ya harus naik perahu lagi, kapal. Ada pulau terpisah tapi di ujungnya Banten. Yes. Ya. Dan masih sampai saat ini. Melakukan ritualnya. Wow. Berarti ada Wanita. kamar khususnya dong nih Kiki Ada. ya. Rumahnya megah nih Ya Kiki. megah. Anu patung. dalam Ada patung kuda. ada patung kuda. Ya, identik seperti itu Mas Identiknya seperti itu Kiki ya. Etnik modern rumahnya atau nuansa-nuansa? Yawi. Udah cukup. Ya, saya cuma buka 4 aja ya untuk kalangan artis ya. Artis 4 aja Ki baik. Wow. Monggo. Tandanya seorang laki-laki yang sedang banteng. Nggih. Laki-laki. Oh, artis laki-laki. Laki-laki. Oh, kalau yang tadi perempuan, dia meminta kepopuleran. Oh, populer. Dari kepopuleran itu, dia ingin kaya raya. Populer dan kaya. Kalau ini ada 2. Dia datang ke sebuah tempat, ya, minta pesugihan. Ini orang ini 3 kali melakukan pesugihan, tapi 2 kali tidak berhasil. Tapi yang ketiga kalinya berhasil. Oh. Dan sampai saat ini masih aktif melakukan ritual tersebut. Laki-laki. Laki-laki. Artis. Saya tarik ya energinya. Laki-laki menikah terus. Menikah terus. Karena dia meminta karisma, penunduk, dan penakluk. Karisma, penunduk, penakluk. Ya, menikah terus. Ya, punya anak. Ya. Oh, bukan artis ya, karena dia ngedomplang ini ya kayaknya. Bukan artis. Ya, karena yang saya lihat nggak ada salah satu main sinetron kah atau apakah, nggak. Kayak ngedomplang ini sehingga dia terkenal dari pasangannya. Ini dia. Sopo kira yo? Tapi banyak orang tahu. Menikah terus. Nah, Punya ya. anak. Dan
wanita itu selalu bertekuk lutut saja kalau ketemu sama dia. Oh ya ampun, apakah dia ya? Ya, bertekuk lutut karena mempunyai karisma tersebut. Dari situ dia bisa loncat batu loncatan. Dari situlah uang keluar masuk. Banyak orang-orang yang suka lah, perempuan-perempuan yang suka dan rela mengeluarkan uang buat dirinya. Oh. Wow. Sampai saat ini sudah masih aktif, bahkan didukung oleh keluarganya. Oh, masalah. Bahkan didukung oleh keluarganya. Sopo kuwi kira. Jadi ini bukan artis ya Ki ya, Tapi dia udah dianggap menyasar- artis oleh orang-orang karena udah terkenal mendomplang wanita itu. yang menggait-gait artis-artis gitu istilahnya ya. Oh. Ya, Suka kawin. yang ketiga. Oke. Sabar ya. Nah, ini lawas sekali. Oh, Ya, lawas artis sekali lawas. tapi sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Ya. Sudah meninggal, lawas sekali. Dari lahir ya. Ini dia melakukan ritual pesugihan ini untuk popularitas, Populer. untuk kekayaan, ya, dan juga untuk supaya berkarisma. Apa yang dilakukannya pasti booming pada saat itu, Oh, ngoten Ki. ya, sehingga akhirnya manusia di titik lelah kan, Oh, capek. lelah karena di usia juga tua, ya, akhirnya banyak persyaratan ataupun ritualnya tidak dikerjakannya, akhirnya Oh. dia meninggal Oh, populer. dengan cara tragis. Oh, ya ampun, sakit. Apa yang dia perankan itu akan bam. Oh, yang diperankan berarti artis peran. Ya. Layar kaca layarnya tadi ya. Bam. Oh. Apapun. Apapun. Dan sampai saat ini peran yang dilakukannya itu pasti semua orang tahu. Oh, laki-laki. Wanita. Oh, mohon maaf, wanita. Oh. Iya. Wanita. Jen. Dan sudah tidak aktif lagi karena sudah meninggal. Ya karena ritual Wow, ini amazing ya. amazing. Yang Danau yang tenang. artis keempat. Ini artis yang keempat. Jen. Memang ini pintar sekali. Laki-laki. Laki-laki Ki. Gayanya cukup tenang. Cool. Tenang, meyakinkan, ya, seolah pekerja keras. Seolah Ya. bekerja keras Tujuannya kepesugihan itu untuk popularitas, untuk populer. ya, kekayaan, dan membuat orang percaya akan dirinya, Oh. sehingga uang itu bisa masuk. Kepercayaan itu, uang itu akan masuk. Ini sudah lama juga berjalan dan masih aktif saat ini, Mas. dan masih melakukan ritual-ritual itu, ya. Orangnya cukup tenang, tidak akan bisa terendus dengan manusia-manusia biasa. Oh. Dianggap ini Pekerja keras. kerja keras. Padahal Melalui itu, ya, banyak orang-orang penting yang memberikan invest. Oh. Invest atau money laundering Ki? Ya, pokoknya itu, Iya. ya. Danau yang tenang. Ini orang yang sangat tenang. Pintar sekali dia membuat pola, Oh. padahal dia pelaku. Laki-laki, J. punya anak, punya istri, Anak istri. rukun. Rukun. Istrinya tahu, Ritualnya itu tahu. nggak tahu. Ya, istrinya tahu, dan di balik ketenangannya dia, dia bisa menutup ini semuanya. Dan ada satu rumah khusus untuk itu, tidak di rumah yang sekarang. Oh. Ada rumah satu khusus, Rumah. bukan di area rumah tempat dia tinggalnya ya. Ada Satu tempat. satu tempat rumah khusus yang di daerah Bogor yang buat Ritual-ritual. ritual itu. Oh. Wah, ini menarik. Mempunyai tempat khusus satu rumah. Oh, Ya, tidak di tempat di rumah. tempat itu pantesan nggak terundus. Ini Ini orangnya rapi sekali. rapi. Wah. Ya, dia bisa
apa ya, membaca pola. Membaca pola ngoten Ki ya. Nggak gadak geruduk kayak selang. Oh, ini sangat rapi. Pakai T atau pakai? Ya, pokoknya itu. Nah, inilah kunci poinnya. Kunci poinnya adalah jin ini. Oh. Inilah simbol pesugihan, permohonan. Jen. Wow. Ini selang akeh kancamu Wah, akeh kancamu ternyata sih selang gawe kontok iki lho. Ini aja yang dilihat apa macam cuma 4 yang mau disebutkan gitu. Salahnya si selang ya, itu gembar-gembor, nggak tenang, kaget, dapat uang banyak tuh kaget. Ya, coba kalau dia tenang, santai, ya ikutin jejak para seniornya gitu Geki ya. Ya, ikutin jejak mungkin bisa aman dia. Bisa aman. Ini labak belubuk, ditambah lagi iya. asistennya. Tapi kan Tapi dari situ semuanya ya kita bisa tahu. Waduh. Oke, kita akan masuk lagi ke dimensi Kalangan pejabat Konoha. pejabat ini pejabat Konoha saiki. Saya buka. Ya, nah ini lagi kan. Seorang laki-laki berjubah hitam menawarkan 2 gelas. Oh. Mau? Persulangan, menyulang. Oh, ya. Bentuk iblis. Oh. Ya. Penawaran. Oh. Bentuk iblis penawaran. Ini pejabat Konoha iki ya. Udah tahu sekali nih, seorang laki-laki. Ya. Seorang pemimpin. Oh. Saya tahu ini. Tahu Ki. Hai. Wanita. Saya tahu juga ini. Fokus. Fokus itu adalah sebuah instansi besar. Kurang pernah Ki ya. Lagi-lagi jubah hitam. Jubah hitam. Meneh. Hati yang tertusuk-tusuk. Kon. Wanita berbaju hitam. Oh, wanita berbaju hitam. Dah cukup. Cukup Ki ya. Banyak kali dibuat sama Ki Macan ini. Aduh. Oknum-oknum pejabatnya Pejabat Konohanya tidak lepas bermain astral dari zaman pemilihan. Oh, dari zaman mulai pemilu. Dari zaman pemilihan sampai dapat sampai saat ini masih Melakukan saya penasaran satu lagi lah. Satu lagi, Ki. Kan? Seorang laki-laki yang memberi makan apa nih? Ya, pejabat dan rakyat nih. Oh, waduh. Pejabat Konoha ternyata Banyak sayang. banyak Ki ya. Dan saya kenal dan bukan kenal dan saya tahu semua wajah-wajahnya ini. Wajah-wajahnya Ki ya sering muncul berarti di layar kaca dan media sosial. Baik Ki. Monggo. Ada yang bilang ada berapa Ki Macan? Tahu ya ada berapa? Iya. Rame dari yang si artis tadi kali 2 dah. Oh, kalau yang di sini berarti hampir 20-an gitu Ki ya. Berarti kalau persentase 80% ya hampir. Ya, karena mereka anggap ya ini biasa. Oh, kan biasa dilakukan ngeten Ki ya. Dari kalangan mereka nggih. Karena tujuannya yang satu ya minta karisma, wibawa, Karisma wibawa. ya, dan juga ditakuti, disegani. Yang dimintanya ya bisa untuk kalau orang Mempengaruhi gitu Ki. mempengaruhi, ya, dan juga bisa apa? Lancar berbicara. Jadi orang-orang diam. Oh, penakluk. Penang nurut ngono Jadi jadikan. mereka bisa leluasa untuk melakukan apapun. Yang pertama laki-laki. Laki-laki. Ini laki-laki ini dia mendapatkan jabatan saat ini dengan cara licik. Oh. Ya,
dari cara licik, tapi ya itu tadi dia melakukan perjanjian itu dulu, akhirnya diberi jalan oleh jinnya tersebut untuk mendapatkan tahta itu. Oh, tahta itu. Dan akhirnya benar. Dia naik sedikit dan sekarang menjadi bukit dan mendampingi fokusnya ini nih. Fokusnya tadi apa yang tadi saya jelaskan? Sebuah instansi besar. Siapa kira? Jadi apapun yang dilakukannya, bisnis ilegal yang ada di Konoha ini, Tambang-tambang ilegal ketutup. Tanpa bisa tercium orang lain. Giliran terbuka, ketutup lagi. Kebuka, ketutup lagi. Nah, itulah pesugihannya. Pantesan nggak takut-takutin Geki ya. Itulah pesugihannya. Lelaki ini ya. Lelaki masih muda lah ya. Masih muda Ki. Ya, sudah menikah. Punya anak 2 kalau nggak salah ini. Anak 2 masih kecil-kecil. Ya. Ya ampun. Ya, apalagi ya. Berarti saat ini dia masih menjabat di Konoha. Masih menjabat. Menjabat di Konoha itu. Ya. Bagian penting juga nih Geki. Penting. Oh alah. Kalau orang makan biar butuh energi gitu. Ya. Oh iya, baik. Ya. Dan ini laki-laki juga. Laki-laki juga. Oh, ini juga bagian penting. Bagian penting juga nih Kiki. Ya, pada saat babas alas. Nah, itulah jin itu akan membantu. Untuk bisa melancarkan semuanya dan hening. Tujuannya buat apa? Yaitu tadi memudahkan pekerjaannya, disegani, berwibawa, orang takut menyerang. Kalau misalnya ada permasalahan akan redam. Ini Laki-laki ini tua ini. itu lagi ya. Tua. Padahal kasus kemarin sudah sempat ngangkat, redam. Oh iya. Dan masih aktif saat ini. Dan sering kali per sebulan itu melempar sapi di gunung. Persembahan sapi di gunung. Di gunung. Waduh, duh. Wah, ini kayaknya dulu dia pemain sinetron suka manggul beras Ki. Oh bukan. Bukan pemain sinetron yang manggul beras itu. Bukan. Di bagian hutan. Yang satunya. Ya udah. Ya. Oke. Duh. Waduh, duh. Siapa lagi? Wanita. Tapi sudah nggak berjabat lagi sekarang. Ikut-ikutan nih. Ikut-ikutan. Satu angkatan dengan partai yang lain. Ikut. Ada 4 temannya. Nah, dia ikut-ikutan, tapi sudah tidak menjabat saat ini. Ya, wanita, suami, punya suami, ada kamera romantis. Tapi sudah nggak ada lagi. Ya. Dan ini sedang malas-malasnya melakukan ritual tersebut. Nanti akan ada kabar buruk dari dia. Ngaten dia Ki ya. Yang punya banker di dapur. Ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan itu ya sudah deh, bagus deh, ayo ikut deh. Kayak gitulah. Karena mereka tuh sambung menyambung sudah biasa seperti itu. Ada batu-batu cincin, ada kalung mereka pakai, ya. Dan bahkan ada jimat-jimat seperti itu. Kenapa kok dapat masa jin memberikan itu ke macan? Ya, dari juru kuncinya. Ngaten dia Ki ya. Ya ini aku tahu ini ya. Sudah berapa? Buah. Sudah berapa itu? Dalam niki berapa tadi Ki? 3 nggih, 4 atau 3 Ki ya? Iya. Laki-laki lagi? Nggih. Orang penting juga. Orang penting dan masih aktif saat ini. Ya, dia masih melakukan itu semuanya. Tujuannya untuk apa? Melancarkan pekerjaannya, wibawa, berkarisma, ada permasalahan bisa tertutup, ya. Dan orang yang ingin menyerangnya atau orang yang menjatuhkannya akan melanting. Ya, tujuannya kan setiap orang kan pesugihan itu ada tujuan masing-masing.
Sejengkal. Sejengkal. Semeter tak sampai. Ya, sejengkal, kulitnya hitam. Alah, ya. Ayo, siapa yang pernah nyanyi lagu-lagunya? Oke. Kemudian Ki, ya, 6 ya, anak 6 kira ya. Hati. Ini laki-laki juga Laki-laki. sudah mulai tidak melakukan persembahan ritual, sehingga satu persatu anaknya sudah mulai dibantai. Sudah jarang terlihat di layar kaca, dan saat ini kondisinya seperti si Selang saat ini. Kalang kabut. Kalang kabut. Kalang kabut. Diteror sama si Yes. itunya. Ya, Laki-laki. laki-laki agak sedikit gempal, putih. Nggih. Nah, saat ini sudah hampir kehilangan arah, Hampir kehilangan arah. ya, karena anaknya sedang tertusuk-tusuk. Tertusuk-tusuk Ki. Alah, berarti tahu ya. Saya gak dipamer ya, sini di luar negeri ya. Aktif Mereka ya. itu sebenarnya ya memang sudah lama bekerja sama dengan Asaltras itu, karena ada juga dukun-dukunnya, pendamping, ya. Ada juga spiritualnya, supranatural lainnya yang mendampingin mereka. Mereka nggak jalan sendiri. Ada yang ini Ada yang mengarahkan, gitu ya, Ki, ya. harinya, tanggalnya, biar pas mereka datang ke sebuah tempat, ke goa atau ke tempat yang manapun yang mereka sedang tuju, itu bisa disterilkan oleh mereka. Tempatnya Betul. disterilkan, sehingga nggak Bukan ada orang kayak yang seperti tahu. orang-orang ya masuk ya rame-rame, enggak. Enggak. Ini tanggal sekian kita mau datang sini, tolong disterilkan semuanya. Nah, seperti itu ya. Ya nggak ketahuan, ngono yo. Jeng. Ini yang keberapa? Yang ke-8 dah atau Ya. keberapa kira? Ya. Ini juga ikut-ikutan. Ini ikut emaknya nih. Alah. Let's go yo. Lah. Ikut emaknya ini. Ya. Duduk dengan pedangnya. Pedangnya menunjukkan ke bawah karena ini melambangkan penguasa. Ya, dan di bawahnya ada binatangnya. Ada binatangnya. Jangan mau. Sudah 2 kali menikah kalau nggak salah itu ya. Punya anak. Jabatan bagus, tinggi. Tinggi itu Ki, ngalah-ngalahin si raja itu ya. Jabatan bagus, tinggi, dan masih aktif saat ini. Masih melakukan. Ya, Punya karena inilah cara dia untuk membungkam, melupakan bisa melupakan, mensirap orang-orang, disirap. sirap sehingga orang-orang tak tersadarkan gerak-geraknya dalam sana. Apapun dikeluarkannya, orang seperti tidak tersadarkan. Jagoannya nih Kiki. Ini dia. Pas pada saat ada permasalahan mengarahkan ke dia, langsung dia. Ki. Langsung ritual permohonan, Supaya menyirap. menyerap, akhirnya hilang. Nggih. Masalahnya hilang. Hilang. Lah kemarin iku sing warga Konoha berbondong-bondong iku kok tiba-tiba sing bagian penting kok gak diajukan untuk Gitu. aset-aset itu malah enggak dibahas. Ya apa itu? Sampai seru ya Rek ya. Ini ikut-ikutan juga ini. Ya, ikut-ikutan bisnis-bisnis astral seperti ini. Karena ya itu tadi tujuannya buat menjaga diri, buat apa yang dilakukannya berjalan dengan lancar, kekayaan, dan juga pandangan. Ya, sehingga orang memandang dan permasalahan bisa anyep. Siapa ini Kiki? Wanita. Wanita meneh. Wanita, rambutnya segini. Apa ya? Wanita rambutnya segini. Umurnya kurang lebih 30-an, 40-an dah. Menjabat penting juga. Ya, menjabat penting. Posisinya penting sekali ini. Yang bisa mengatur sana sini.
Sehingga saling membantu, mereka tuh saling membantu sebenarnya. Oh, karena Ya, saling membantu wanita. rambutnya yang segini. Saat ini dia sedang diperlukan dalam kondisi saat ini untuk mengatur. Ya iku sing jenenge Mas Jabir iku sing biasa Mas Jabir pletus-pletus iku lho, Rek. Dan inilah simbol terakhir, ya, fokus dan sosok iblis atau sosok jin yang menjadi pahlawannya mereka. Jadi kenapa kalau kalian bertanya, kok nggak punya hati nurani ya, kok nggak punya kemanusiaan ya, kok serakah sekali? Karena ini Tuhannya, iblis. ini Tuhannya. Pantes. Ya, jadi jangan harap untuk mereka akan sadar apa yang mereka lakukan. Jadi jangan pikir, wah kan sudah berjanji di atas Alkitab, nggak masuk sama mereka. Iya, Tuhannya iblis. Karena Tuhannya ini. Kapan dia sadar, mereka nggak bakal bisa sadar. Iki ya pejabat Konoha loh. Ya. Kok rakus sekali ya? Nah, inilah. Nah, iblis. Orang sudah banyak uang, orang sudah kaya, tapi masih tetap ngeraup. Nah, ini karena gurunya, Nah iya, nggih. Tuhannya yang bisa mengabulkan segalanya. Gampang permohonan itu, mau nyawa banyak. Banyak itu. Jadi dengerin. mau berbuat apapun, ya itu tadi, hanya takdir dan semestalah yang bisa menghancurkan mereka. Ngoten Yogi yo. Astaga, ternyata ini pejabat Konoha yang dilihat oleh Ki Macan sedemikian. Ini masih belum semuanya, Ki. Aduh, banyak. Ini hanya poin-poinnya Karena aja. dari awal ambisi mereka itu untuk mendapatkan menjadi pejabat itu besar sekali. Karena Jadi ini apapun tadi. yang harus dilakukannya untuk bisa mendapatkan posisi itu. Karena itu kan pejabat-pejabat itu kan ya bukan pelayan rakyat loh. Oh, pelayannya iblis ini orangnya. Itu bukan pelayan rakyat, kan seharusnya kan pelayan rakyat. Tapi dibolak-baliknya menjadi tuan. Saya bukan pelayan, tapi saya tuan. Nah, Oh iya, betul. tuan di rumah ini gitu. Tahu secaranya dapat. Dan kenapa kita bisa dibolak-baliknya? Karena itu tadi. Melalui bantuan itu tadi, nggak Ki ya? Ya. Wah, baik. Yang terakhir ya, untuk penguasa. Penguasa. Siapa-siapa aja. Oh. Dan iblis. Oh. Penguasa. Siapa ini penguasa? Aduh. Ini si pejabat udah. Ini sekarang penguasa. Iblis lagi. Duh, susah ya. Ya lah. Udah cukup lah ini. Cukup gak? Ya, yang tahu penguasa ya. Ada sosok penguasa laki-laki. Laki-laki. Ya, dulunya bekerja sama dengan astral, melakukan pesugihan untuk karisma. Untuk karisma dulunya nih. Berkarisma dan bisa menjadi pusat perhatian orang. Oh, biar Ya, sehingga pandang. banyak perempuan yang jatuh cinta. Ini laki-laki, penguasa. Saat ini sudah meninggal. Udah meninggal. Ya, tuh. Dia melakukan perjanjian itu. Berkarisma, berkuasa, banyak orang-orang suka. Satu. Wow. Kemudian. Ada lagi penguasa yang sudah meninggal juga. Yang habis tamat riwayatnya, dia meminta ke jin, iblis, ya, untuk ini gila-gila harta nih. Semua dipatokin. Semua dipatokin. Nah, ngiku. Dan akhirnya meninggoy. Keserakahan. Ya. Semua lahannya dia. Yang nomor 2. Baik. Kemudian Perjanjian iblis lagi nih. Demi ingin, ini penguasa juga ya, wanita. Perjanjian iblis demi ingin ambisinya untuk bisa jadi penguasa. ngoten Ki. Ya, menjatuhkan orang lain dan dia naik ke atas. Tapi tidak lama
Tidak lama. Wanita. Wanita. Oh, ngoten Ki ya. Double nih, jiwa raganya terbakar. Oh, Wanita, tapi nggak lama. nggak lama Ki ya. Sampai saat ini masih aktif. Oh, masih nyawanya masih aktif. Tapi Sebenarnya saya nggak mau buka loh kayak gini-gini ya. Kalau permintaan netizen, permintaan admin untuk buka, semakin saya buka seperti ini, Oh, cocok ya? semakin ilfil saya lihat Konoha ini. naik kita ya. Ini penguasa ini 3 penguasa yang udah Maka di. pantesan saya mati-matian untuk melurus-luruskan benang. Tapi yang ngusutinya banyak sekali. Jadi wis memang kusut ruwet ora kusut menaiki ruwet wesan. Kemudian Ki. Ini penguasa juga laki-laki. Oh. Ya. Kalau ini lebih ke karisma, ya, perlindungan, ya, dan juga Apa nih Ki? karisma, perlindungan, ya, dan harta. Oh, karisma perlindungan dan harta. Ya, nah inilah dia Oh, gambarnya. Ritual saat ini masih aktif, masih aktif Ki. masih aktif dilakukan, dikerjakan, ya, dan benteng diri, perbentengan. Tapi ini tidak tidak meredam permasalahan. Ritualnya tidak untuk meredam suatu permasalahan. Wah, Ya. ini penguasa juga. Penguasa juga laki-laki. Laki-laki Ki. Waduh. Siapa iki? Tidak putus dengan yaitu tadi tali astral. Tali astral. Mereka melakukan itu. Oh, terus Tidak menutup kemungkinan. Lah, Ki Majid kalau misalnya dia ke ibadah ke tanah suci atau ke mana-mana gitu, gimana tuh? Gak masalah. Gak masalah. Yang penting kau jalanin apa yang sudah dibuat peraturan dan larangan oleh jin tersebut. Ngoten dia Ki ya. Selagi mereka ini melakukan perintahnya, ya, perintahnya menjalankan sesuai ritualnya, tidak melanggar, aman. Mau dia mau ke tanah ibadahnya, nggak masalah. Oh, gitu Ki. Enggak. Kan kalau di film-film kan nggak bisa Untuk ibadah ibadah enggak ya Ki ya, tetap bisa ngoten ya Ki ya ibaratnya, tapi Iya. ibadah kalian ya nggak diterima ibaratnya ya. Waduh, ini sangat menarik Nggak sekali nih, masalah Ki, itu. ya. Waduh, duh. Kartu keempat kalian bingung ya, Re? Mas David juga sedikit bingung. Ini yang mana ini ya? Apakah si TPPO atau yang mana ini? Ini yang penguasa yang terakhir Nggih. salah jalan. Salah jalan. Dapat direferensiin Oh, spiritual berobat jalan. Ya tahu. sehingga ya salah jalan ya. Semua sih salah jalan sebenarnya ya. Ini yang lebih parah nih. Lebih gak sinkron akhirnya otaknya. Jadi ya kalian tahu sendirilah. Gak sinkron. Laki-laki. Apalagi ya. Saya nggak bisa spesifik ya. Ya betul. Laki-laki Ya. percaya sama spiritualnya, ternyata spiritualnya tuh goyang juga. Ya ikut goyang. Ya, spiritualnya lagi berobat jalan, dipercayain ya Ki ya. Ya kan. Terus ya meminta itu tadi, minta perlindungan, kekuasaan, terus wibawa, karisma, nggak ada sama sekali. Nggak ada wibawa Tapi karisma, nggak ada. ngikutin ritualnya. Ngikutin ritualnya, dibohongin. Nah inilah yang terakhir. Ngoten ya Ki. Dah ya. Waduh, baik Ki Macan ini untuk si penguasa Ki Macan mengambil hanya 5 kartu. Wolo ya, hanya 5 kartu ya. Berarti yang sisanya itu yang tidak terlibat atau bagaimana nih Kiki? Itu tidak terlibat. Oh, ya ampun ya. Tapi memang menggunakan pikiran licik. Oh, ngoten Ki. Ya. Ya. Waduh, kalau untuk ngomong dari penguasanya begitu, pejabatnya begitu, waduh, terus bagaimana lah nih Kiki? Ya. Seperti makanya saya bilang dengan admin ya, lebih baik janganlah gitu loh. Nanti kalau seperti ini kayak nggak ada harapan. Ini untuk si Generasi
Ya, seperti itulah. Sebenarnya si sosok-sosok yang pejabatnya Konoha, penguasa Konoha mengikuti kayak begini sebenarnya tahu efeknya nggak sih? Ya Kenapa? tahu lah. Oh. Orang kan selaras, semesta itu menyelaraskan. Oh. Ya, otaknya iblis akan dipertemukan dengan iblis. Oh, ngoten. Ngeklop. Mm-mm. Dia tahu hal-hal itu, namanya orang nekat apapun dilakukannya. Tapi namanya manusia kan ada titik jenuh dengan itu semuanya. Tinggal nunggu waktu, nggak ada yang abadi. Nah ini tadi dan Akhirnya hidup segan mati tak mau. oh tenki ya. Baik. Ya cukup. Ada lagi tuh cukup. ya. Waduh, nah ini tadi ya Reo. Hai, bagaimana penontonnya Pintu Misteri ya? Tidak lepas dengan hal-hal astral tuh nggak lepas. Nggak akan lepas dengan astral-astral yang negatif yang seperti ini ya. Nah ini tadi ya, makanya kita penontonnya Pintu Misteri ya. Kim Macan selaku spiritual ini kan juga memberikan sebuah informasi gitu Ngeki ya, bahwa kalau kalian datang ke sesuatu hal ya, jangan untuk pesugihan ya. Tuhan itu maha kaya, maha segala-galanya ya. Dan untuk penontonnya Pintu Misteri Ini buat pelajaran berharga. Ya. Jadi pada saat kita lagi nggak ada uang, titik terendah, ya, Tuhan sudah mempersiapkan itu semuanya. Jangan malah belok ke kiri, melakukan pesugihan. Karena pada saat orang terpentok, ya, mentok dah, dia akan melakukan apapun. Tapi nanti pada saat Tuhan udah cabut kenikmatannya, betul. nanti kalian tidak merasakan nikmatnya ada uang seperti apa, bersyukurnya nggak ada lagi. Nanti ujung-ujungnya meninggoy. Gitu Ngeki ya. Ya kalau kita ngelihat aja si Selang kemarin aja dia dapat itu, dia mengingkari. Ini kan hasil kerja keras saya gitu Ya, Ngeki ya. pasti. Bagaimana kabarnya si para penguasa, para pejabat itu pasti walaupun dapat hal dari si sosok pesugihannya pasti kan Ya. akan mengingkari juga gitu ya. Betul. Waduh, jeng. Nanti mereka ini akan mabrek barengan gitu dapat karmanya. Enggak, beda-beda. Mereka akan mekar dengan sendirinya, tapi masing-masing. Layu dengan Ya. sendirinya masing-masing Geki ya. Ya. Baik Ki Macan. Kita Waduh. harus tahu mereka masih manusia soalnya, ya kan? Robot aja bisa rusak, Robot bisa rusak. ya kan? Jadi manusia, selagi mereka diciptakan oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, ya, mereka akan mendapatkan ganjaran Ganjaran dari itu semuanya. Baik, ya terima kasih banyak Niki Ki Macan. Ternyata terbongkar juga ini salah satu penyebab kenapa sih negara Konoha sana para pejabatnya, para penguasanya tidak peduli sama rakyat. Ternyata mereka sudah diduduki, disusupi karena mereka sendiri yang menginginkan untuk menjadi anak buahnya para iblis. Jadi nggak usah tanya hati nurani, emang nggak ada hati dan nurani. Ono seran duwe ya. 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 Ayo rakyat Konoha, warga Konoha, jangan lupa. Oke, setelah kita menyaksikan keseluruhan videonya, sekarang saya ingin memberikan komentar saya secara pribadi. Dan menurut saya, bagian paling menarik dari video ini justru bukan soal siapa nama tokoh yang dimaksud, melainkan bagaimana sebuah klaim yang sangat besar bisa disampaikan dengan begitu banyak petunjuk. Tetapi pada saat yang sama, nama orangnya tidak pernah benar-benar disebut secara jelas. Kalau saya melihat dari sisi sebagai penonton, video seperti ini memang punya daya tarik yang sangat kuat. Kenapa? Karena sejak awal kita diberikan janji bahwa ada sesuatu yang akan dibongkar. Ada artis, ada pejabat, ada penguasa, kemudian muncul berbagai petunjuk tentang jenis kelamin, pekerjaan, status keluarga, lokasi, karakter, sampai aktivitas tertentu. Otomatis, penonton akan mulai bermain tebak-tebakan sendiri. Nah, menurut saya, justru mekanisme seperti inilah yang membuat orang bertahan menonton sampai akhir. Tapi disinilah saya merasa kita perlu berhenti sebentar dan berpikir kritis. Karena ketika seseorang digambarkan sebagai pelaku pesugihan, melakukan perjanjian dengan jin, menggunakan ritual tertentu untuk mendapatkan jabatan atau kekayaan, itu tuduhan yang sangat serius. Apalagi kalau petunjuk yang diberikan terasa seperti mengarah kepada figur publik tertentu. Tanpa bukti yang bisa diverifikasi, menurut saya kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa orang yang memiliki ciri-ciri tersebut benar-benar melakukan apa yang diklaim dalam video.
Saya pribadi justru melihat ada satu hal yang sangat menarik dari keseluruhan pembahasan ini, yaitu bagaimana manusia selalu memiliki keinginan untuk mencari penjelasan terhadap sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Misalnya, ada seseorang yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba mendapatkan posisi tinggi atau tiba-tiba memiliki pengaruh besar. Sebagian orang mungkin akan menjelaskannya melalui kerja keras, jaringan, strategi, keberuntungan, atau kondisi politik. Yang juga membuat saya cukup mengernyitkan dahi adalah ketika persoalan yang sangat kompleks seperti kekuasaan, kekayaan, jabatan dan bisnis kemudian dijelaskan seolah-olah semuanya memiliki satu penyebab yang sama. Padahal realitas kehidupan biasanya jauh lebih rumit daripada itu. Seseorang bisa mendapatkan jabatan karena dukungan politik, koneksi, kemampuan membangun jaringan, popularitas, strategi komunikasi, atau bahkan karena sistem yang memang memungkinkan seseorang naik. Jadi ketika ada klaim bahwa semuanya terjadi karena pesugihan, menurut saya kita tetap harus memberikan jarak antara apa yang diklaim dengan apa yang benar-benar bisa dibuktikan. Kemudian ada juga bagian ketika video membahas pejabat yang disebut menggunakan praktik tertentu untuk mendapatkan kewibawaan, membuat orang takut, meredam masalah, bahkan menutup persoalan tertentu. Kalau saya pribadi, bagian seperti ini justru membuat saya semakin bertanya, kalau memang ada persoalan nyata yang ditutup-tutupi, bukankah yang jauh lebih penting adalah mencari bukti mengenai persoalan tersebut daripada menghubungkannya dengan dunia gaib? Karena kalau memang ada bisnis ilegal, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, permainan politik atau tindakan yang merugikan masyarakat, semuanya tetap harus dibuktikan dengan fakta. Jangan sampai kita justru terlalu fokus mengejar cerita mistis sampai lupa dengan persoalan nyata yang sebenarnya bisa diperiksa dan ditelusuri. Saya juga melihat ada satu kontradiksi yang menarik. Di satu sisi, video ini memberikan banyak sekali gambaran tentang orang-orang yang disebut melakukan ritual. Tetapi di sisi lain, identitas mereka sengaja dibuat samar. Akibatnya, penonton diberikan ruang yang sangat besar untuk mengisi sendiri bagian yang kosong. Dan menurut saya, ini yang harus kita waspadai. Karena ketika informasi tidak lengkap, otak manusia biasanya akan mencari pola sendiri. Kita bisa merasa, wah ini pasti orang itu, hanya karena beberapa cirinya terasa cocok. Padahal cocok secara ciri belum tentu berarti benar secara fakta. Contohnya seseorang disebut laki-laki, terkenal, sudah menikah, punya anak, memiliki rumah tertentu atau pernah memiliki jabatan tertentu. Ciri seperti itu sebenarnya bisa dimiliki oleh sangat banyak orang. Jadi kalau kemudian kita menunjuk satu nama berdasarkan ciri tersebut, menurut saya itu sudah masuk wilayah spekulasi. Saya pribadi juga tidak terlalu tertarik untuk ikut-ikutan menebak siapa nama orang yang dimaksud. Bukan karena tidak penasaran, justru saya sangat penasaran. Tetapi rasa penasaran menurut saya tidak boleh mengalahkan akal sehat. Kalau memang ada bukti, tunjukkan buktinya. Kalau ada dokumen, tunjukkan dokumennya. Kalau ada saksi yang bisa diverifikasi, silakan diperiksa. Tetapi kalau sumbernya hanya penerawangan atau klaim spiritual, saya akan menempatkannya sebagai sebuah klaim, bukan sebagai fakta yang sudah terbukti. Hal lain yang menurut saya juga menarik adalah bagaimana video ini mengaitkan ambisi manusia dengan pesugihan. Dan kalau kita lepaskan dulu unsur mistisnya, sebenarnya ada pesan sosial yang menurut saya cukup relevan. Manusia memang bisa menjadi sangat ambisius ketika mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, atau kekuasaan. Bahkan ketika seseorang sudah punya banyak hal, keinginan untuk mendapatkan lebih banyak lagi bisa tetap muncul. Dalam konteks ini, saya rasa pesan moralnya justru lebih menarik daripada cerita pesugihannya. Saya juga ingin menyoroti bagian akhir video ketika mereka menyampaikan pesan agar masyarakat tidak mencari jalan pintas ketika sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan pesan moral tersebut. Ketika seseorang sedang terdesak, memang sangat mudah untuk tergoda dengan janji kekayaan instan. Apalagi kalau ada orang yang menawarkan solusi, seolah-olah semua masalah bisa selesai dalam semalam. Tetapi justru dalam kondisi seperti itulah, seseorang harus semakin berhati-hati.
Dan inilah kenapa saya merasa konten seperti ini tetap menarik untuk direaksi. Bukan karena saya ingin mengatakan bahwa semua yang ada di dalamnya pasti benar atau pasti salah. Tetapi karena konten seperti ini menunjukkan bagaimana sebuah cerita bisa dibangun, bagaimana rasa penasaran penonton dimainkan, bagaimana simbol-simbol digunakan, dan bagaimana kita sebagai penonton akhirnya diajak untuk mengambil kesimpulan. Jadi kalau menurut saya pribadi, ambil sisi menariknya, ambil pesan moralnya, tetapi jangan langsung menelan semua klaimnya mentah-mentah. Apalagi ketika menyangkut nama dan reputasi orang lain. Kita harus bisa membedakan antara hiburan, cerita spiritual, opini, dugaan, dan fakta yang benar-benar dapat diverifikasi. Dan satu hal lagi yang menurut saya penting, jangan sampai kita menggunakan cerita seperti ini untuk menghakimi orang tertentu tanpa bukti. Karena ketika sebuah nama sudah terlanjur dikaitkan dengan tuduhan serius, dampaknya bisa sangat besar. Jadi sebagai penonton, kita juga punya tanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan sesuatu hanya karena ceritanya menarik atau membuat penasaran. Jadi buat saya, silakan kita nikmati sebagai bahan tontonan dan bahan diskusi. Tetapi jangan kehilangan nalar, jangan kehilangan kemampuan untuk bertanya, mana buktinya? Karena menurut saya, pertanyaan sederhana itulah yang seringkali menjadi pembatas antara rasa penasaran dan kesimpulan yang terlalu cepat. Kalau kalian punya pendapat berbeda setelah menonton video ini, saya justru ingin mendengarnya. Apakah menurut kalian, konten seperti ini hanya hiburan, sebuah bentuk kepercayaan spiritual, atau ada pesan sosial yang sebenarnya jauh lebih penting untuk dibahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana kalian melihat persoalan ini dari sudut pandang kalian masing-masing. Dan yang paling penting, jangan sampai kita hanya sibuk membicarakan hal-hal mistis yang belum terbukti, sementara persoalan nyata di sekitar kita justru kita abaikan. Karena bagi saya, kalau memang ada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan masyarakat, itulah yang harusnya kita soroti dengan bukti dan data yang jelas. Itulah komentar saya untuk video kali ini. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini menarik, jangan lupa dukung Analisis Senit dengan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Kita akan terus mereaksi berbagai konten kontroversial dan membahasnya dari sudut pandang yang lebih kritis. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, jangan mudah percaya, dan yang paling penting, jangan berhenti bertanya.